Halo sahabat Bulang, menjua-jua Horasia Wohu. Pada saat ini Bulang berada di Museum Jamin Ginting, Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, sahabat Bulang ya. Ini adalah kampung Bulang, ini adalah nenek moyang Bulang ini, sahabat Bulang. Jadi nenek moyang Bulang ini sekarang sudah jadi pahlawan nasional. Jadi oleh karena itu pada saat ini Bulang ingin mengajak seluruh sahabat Bulang semua untuk melihat museum ini, karena kebetulan museum ini berada di kampung kami ya sahabat Bulang ya. Dan juga perlu juga sahabat Bulang ketahui apa saja sih isi dari museum ini. Mari ikut Bulang untuk mengunjungi Museum Jamin Ginting. Oke sahabat Bulang, pada saat ini Bulang sudah masuk ke Museum Jamin Ginting. Terlebih-lebih kita harus isi buku tamu dulu ya sahabat Bulang ya. Terlihat di buku tamu ini sudah banyak sekali mengunjungi museum ini sahabat Bulang. Museum ini berdiri pada tahun 2013, tepat 7 tahun yang lalu ya sahabat Bulang ya. Jadi perlu sahabat Bulang ketahui bahwa museum ini benar-benar ada di kampung kami sahabat Bulang. Jadi Jamin Ginting ini adalah putra terbaik dari Desa Suka yang dulunya pernah menjadi salah satu pionir untuk menjadi dalam hal memerdekakan bangsa Indonesia sahabat Bulang. Jadi itu fotonya sahabat Bulang bisa dilihat. Dan saat ini Bulang Jamin Ginting ini sudah diangkat menjadi pahlawan nasional sahabat Bulang. Oke, sebelum kita naik ke atas kita melihat-lihat dulu apa saja sih isi dari museum ini sahabat Bulang. Sahabat Bulang, kalau di bawah adalah alat-alat tradisional yang dipakai oleh suku Karo sahabat Bulang. Di lantai 2 adalah museum khusus perlengkapan-perlengkapan yang dipakai Jamin Ginting pada saat dia masih hidup sahabat Bulang. Ini namanya garpu. Garpu ini biasanya untuk mengais rumput-rumput di apa ya sahabat Bulang ya, di ladang. Dan ini roka. Dan ini namanya culuk sahabat Bulang ya. Culuk itu hampir mirip dengan dodos sahabat Bulang, tapi dengan nama culuk. Dan ini cangkul. Cangkul, ini kapak, ini juga kapak, ini juga roka. Dan di sini ada macam-macam pisau sahabat Bulang ya. Ada pisau babat, ada selumbat, ada parang penembis, ada pisau belati panggung, pisau belati penggiris, ada sekin sahabat Bulang, gancu, tarah-tarah atau kapak juga bisa dikatakan ya. Ada sabi-sabi atau arit, dan ada apa namanya sahabat Bulang, alat pengasah juga sahabat Bulang. Jadi ini juga ada tenggala ini. Dan tenggala ini juga biasa digunakan pada saat kita mau nanam padi di ladang sahabat Bulang ya. Jadi ini semua adalah alat-alat pertanian suku Karo sahabat Bulang. Sahabat Bulang juga bisa lihat di sini ternyata ada egrek sawit sahabat Bulang ya. Jadi ada egrek sawit juga, ada dodos, ada babat lesing juga ada di sini. Ada egrek coklat juga. Egrek coklat ini biasanya kalau untuk sawit yang masih kastrasi, yang masih umur 2 tahun sahabat Bulang ya. Jadi ada juga patuk, ada arit rumput juga ada, parang pitut. Jadi ini sangat bagus sekali kalau misalnya kita bawa anak-anak ke sini sahabat Bulang untuk mengenalkan alat-alat pertanian tradisional di kampung. Nah begitu sahabat Bulang. Dan tampak juga di sebelah sini ada dapur orang Karo zaman dulu sahabat Bulang ya. Atau kalau ini bagian para ini biasanya tempat untuk menyimpan makanan. Dan di sini ada tempat untuk memasak sahabat Bulang. Jadi kalau zaman dulu beginilah kami masak sahabat Bulang ya. Jadi itu namanya kudin tanah atau kalau saat ini kita jarang sudah pakai ini sahabat Bulang ya. Dan di sini juga ada bambu. Bambu ini biasanya untuk menyimpan garam sahabat Bulang. Oke sahabat Bulang, di sini juga kita bisa melihat alat-alat dapur tradisional Karo ya sahabat Bulang ya. Jadi kalau zaman dulu tidak ada koper-koper atau cahaya atau misalnya panci-panci, itu tidak ada sahabat Bulang. Jadi semua terbuat dari pepohonan, bambu dan lain sebagainya sahabat Bulang.
Oke sahabat pulang, di sini juga tampak ada keramik porselin, ada juga mata-mata uang asing. Sebelah sini sahabat pulangnya ada mata uang asing berbagai negara sahabat pulangnya. Rupiah juga ada di sini sahabat pulang. Jadi uang logam, uang kertas, koin semua ada di sini sahabat pulang. Dan tidak kalah pentingnya sahabat pulang, di sini juga ada alat tradisional karo sahabat pulang. Ini namanya gung karo. Bisa saya pulang betulkan ya. Itu suaranya sahabat pulang ya. Sekali lagi sahabat pulang. Ini adalah alat tradisional karo yang hingga saat ini masih dipakai sahabat pulang ya. Ini adalah alat musik tradisional karo. Dan di sini juga ada penganang, ada gendang saruna, pokoknya banyak sekali di sini sahabat bilang. Dan ini adalah ketang-ketang yang ada mirip dengan gitar sahabat. Dan saat ini saya berada di sebuah patung, sahabat bilangnya dua buah patung. Ini adalah pakaian tradisional orang Karo sahabat bilangnya. Ini pakaian tradisional Karo untuk perempuan, dan ini pakaian tradisional Karo untuk laki-laki sahabat bilang. Dan di sebelah sini bisa juga sahabat pulang lihat bahwa Jamin Ginting ini juga pernah dibuat sebuah video atau sebuah film dokumenter yang berjudul 3 Napas Nikah sahabat pulang. Jadi sahabat pulang jika ingin menonton kisah perjalanan film ini bisa dilihat ya sahabat pulang ya. Dan di sini juga ada alat tradisional Karo untuk membuat kain tenun sahabat pulangnya. Biasanya ini tertampak kain tenun untuk membuat beka buluh sahabat pulang. Jadi zaman dulu untuk membuat kain tenun ya seperti ini sahabat pulang. Baik sahabat pulang, saat ini pulang juga ingin masuk ke lantai 2 ya sahabat pulang ya. Kebetulan Museum Jamin Ginting ini ada 2 lantai. Tadi di bawah kita sudah melihat alat-alat tradisional Karo, dan di atas ini adalah khusus untuk museum peninggalan dari pahlawan kita Jamin Ginting sahabat pulang. Kita mulai dari sini sahabat pulang. Ini adalah relikwi, bisa juga bukan relikwi atau bisa tampak sepertinya dulu pakaian resmi dari Duta Besar Kanada Jamin Ginting di tahun 1972 sampai 1974 sahabat pulang. Dan sebelah sini ini adalah alat-alat olahraga yang pernah dipakai pahlawan kita ini zaman dulu sahabat pulang ya. Dan tampak juga sebelah sini adalah pangkat-pangkat yang sudah pernah diraih oleh pahlawan kita ini sahabat pulang. Dan di sini adalah perpustakaan kecil atau buku-buku yang pernah dipakai oleh pahlawan kita ini. Dan saat ini kita simpan di sini sahabat ya. Dan ini adalah patung dari pahlawan kita Jamin Ginting berserta ibu ya sahabat pulangnya. Dan seluruh dinding dari museum ini semua diisi dengan kisah sejarah perjalanan pahlawan ini. Dan tampak di sini adalah miniatur dari pakaian resmi yang dipakai oleh Jamin Ginting pada saat semasa hidupnya. Dia pada saat itu sampai pensiun mendapatkan bintang 3 atau letnan jenderal ya sahabat pulang ya. Tampak juga di bawah adalah koper-koper yang dipakai oleh Jamin Ginting semasa hidupnya pada saat dia pergi ke Kanada sahabat pulang. Dan di zaman itu Jamin Ginting memakai koper ini.
kita turun keluar, kita melihat apa saja sih yang ada di sekitar museum ini, sahabat Bulang ya. Kita sudah naik ke atas dan kita juga sudah melihat di bawah. Jadi kita melihat sekitar seputaran dari museum ini. Mari ikut pulang. Ada juga khusus jalan untuk kursi roda ya, sahabat Bulang ya. Bagi yang tidak bisa menaiki tangga, bisa melewati jalan ini. Sahabat Bulang, di Museum Jamin Ginting ini juga difasilitasi dengan tribun, sahabat Bulang ya. Tribun ini bisa digunakan untuk acara-acara sekolah, pertemuan, atau konser, atau acara ulang tahun dan lain sebagainya, sahabat Bulang. Dan kita bisa membuat acara di sini, dan sebelah sini sebagai panggung dan sebelah sini sebagai audiensnya, sahabat Bulang ya. Dan yang paling uniknya di sini, sahabat Bulang, kita langsung disungguhi dengan udara segar dan sekaligus juga kita bisa melihat isi dari museum tersebut, sahabat Bulang. Dan tampak juga di sebelah sini ada seperti rumah adat Karo ya, sahabat Bulang ya. Di situ adalah warung untuk membeli makanan, sahabat Bulang, dan bisa juga untuk membeli oleh-oleh dari tempat ini, sahabat Bulang. Oke, sahabat Bulang, kita keliling ke arah sana. Baik, sahabat Bulang, kita melihat juga sebelah sana, sahabat Bulangnya, ada perlengkapan tempur yang dulu pernah dipakai oleh Jamin Ginting, sahabat Bulang. Mari ikut pulang. Sahabat Bulang, ini adalah tanker yang dipakai oleh Jamin Ginting pada zaman itu ya, sahabat Bulangnya. Namun ini hanyalah sebagai replika, sahabat Bulangnya. Jadi ini sudah diletakkan di sini dan ini tidak bisa lagi diganggu gugat, sahabat Bulangnya. Tidak bisa diangkut lagi karena sudah diikat, sahabat Bulang. Jadi tidak bisa hilang, sahabat Bulang. Gagah sekali ya, sahabat Bulang ya. Kalau zaman dulu kita masih bisa naik ke atas sini, sahabat Bulang. Jadi saat ini karena sudah dibuat saungnya, jadi kita bisa lagi naik ke atas. Oke, sahabat Bulang, kita lihat lagi ke sebelah sana. Sahabat Bulang, ini juga adalah salah satu alat tempur yang dipakai oleh Jamin Ginting waktu semasa hidupnya ya, sahabat Bulang ya. Dan tampak di belakang Bulang ini adalah tugu Jamin Ginting, sahabat Bulang. Jadi di belakang tugu itu adalah replika dari Bekabulu. Bekabulu itu adalah uis Karo, sahabat Bulang ya. Uis atau pakaian tradisional Karo, sahabat Bulang. Jadi kita lihat, sahabat Bulang, keindahan dari tugu tersebut. Legend Jamin Ginting, bagimu negeri kuserahkan ragaku. Ini adalah moto Jamin Ginting, sahabat Bulang, karena dia adalah sangat mencintai bangsa Indonesia, sahabat Bulang. Jadi tampak ini adalah tugu Jamin Ginting, besar sekali dan gagah, sahabat Bulang ya. Sepertinya tugu ini juga tidak dibuat di Indonesia ini, sahabat Bulang, dan gagah sekali. Baik, sahabat Bulang, demikian perjalanan kita pada hari ini. Kita sudah mereview dan melihat apa saja sih isi dari Museum Jamin Ginting ini. Dan semoga sahabat Bulang dimanapun berada, silahkan datang untuk mengunjungi kampung kami ini, sahabat Bulang ya. Ini berada di kampung saya, Desa Suka, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, dan tidak jauh dari Brastagi dan Kabanjahe, sahabat Bulang. Dan bagi seluruh warga Karo yang juga belum pernah datang ke sini, mari silahkan mampir ke tempat ini. Baik, sahabat Bulang, demikian review kita, perjalanan kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah, sahabat Bulang.